Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan barakah ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Tema kita sangat menarik sekali nih ya, karena kita akan mengangkat tentang membuka pintu taubat. Nah ini ya, pasti kalau ngomongin masalah taubat di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk kita bertaubat. Dan langsung aja nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Abdurrahman Jailani, ada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Nurhayid, dan ada Al-Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Dan nanti juga kita akan bertemu dengan Al-Habib Muhammad Syahab. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan ada kisah para nabi yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Buat pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati_news. Baik, langsung aja yuk kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru kalau ngomongin masalah taubat ya, Masya Allah. Subhanallah. Momen yang sangat luar biasa di Ramadan untuk bertaubat. Betul pastinya. sekali, dan merupakan kewajiban buat kita. Benar, khusus nih untuk Ustadz, tema kita, subtema kita yaitu taubatlah sebelum terlambat. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat beserta salam akan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews dimanapun Anda berada, semoga kita selalu senantiasa dalam limpahan taufik, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita pahami, kita ketahui bahwa kita adalah manusia yang senantiasa tidak lepas daripada noda dan dosa. Karena memang baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya yang populer, yang sering kita dengar, faqalan Nabi al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya ada beberapa hal yang menjadi fitrah bagi manusia. Ada orang yang memang mau benar, mau lurus, tapi kadangkala dia kalah dengan hawa nafsunya. Dia kalah dengan bisikan syaitan. Padahal dirinya itu nggak mau berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang memang hobi, demen, boro-boro ngerasa bersalah, girang dalam berbuat daripada kemaksiatan. Nah, siapapun mereka, bagaimanapun keadaannya, namanya manusia, kata Nabi Muhammad SAW, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Tapi yang perlu kemudian sama kita ketahui adalah para pemirsa, wajib bagi kita nih, kalau sadar diri kita orang yang senantiasa berbuat salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Dengan apa? Dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dalam ayat yang lain Allah juga sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila akhiri ayat. Dan bersegeralah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena dari antara kita tidak satupun yang mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kalau misalkan akhir hidup kita enak. Iya, kalau akhir hidup kita husnul khatimah.
Maka perlu bagi kita untuk menyegerakan daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan sebuah gambaran Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita. Allah yang suruh agar kita bersegera untuk kembali dan bertaubat kepadanya. Subhanallah. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak pelajaran di luar sana. Berapa banyak orang yang kemudian pada akhirnya terlambat di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ada godaan-godaan syaitan, godaan-godaan iblis yang memang mengarahkan si hamba tadi untuk memperlambat atau bahasanya tidak menyegerakan daripada pertaubatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya tiba kematian. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Padahal para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah wanti-wanti sama kita tuh. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita adalah mati, meninggal, wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa ajaran agama Islam. Kalau sudah membawa ajaran agama Islam, maka insya Allah sudah pasti membawa iman. Tapi orang yang beriman, orang yang beragama Islam belum tentu meninggal dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Sedangkan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pengennya dua. Mati dalam keadaan Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qabul amin ya rab. Dan yang kedua adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita kadang-kadang kagak tahu. Kalau kita nyepelein entar dah masih muda, giliran entar kita udah mau mati baru dah kita taubat sama Allah. Hati-hati. Contoh baru-baru kemarin enak tuh. Seorang Didi Kempot kalau saya lihat dari kacamata saya nih. Hidupnya. Padahal mah lahir kagak kenal Islam dia. Borok-borok cinta sama Allah, cinta sama Nabi lah kenal aja kagak. Tahun 1997 jadi mu'alaf bang. Menyebutkan syahadat udah dapat tuh Islamnya itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Giliran kemarin mau meninggal dunia, salah satu mudah-mudahan saya husnuzon. Salah satu daripada ciri orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, yaitu pada saat sebelum kematiannya dia beramal soleh. Pada saat dia beramal soleh, amal solehnya diakui lagi sama orang-orang. Masya Allah. 3,5 miliar ngambil donasi 3 jam. Puncaknya 7,5 miliar. Masya Allah. Dan itu diberikan semuanya sama orang-orang yang kena dampak COVID-19. Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa saudara. Persoalannya meninggal dalam keadaan kayak begitu. Baik. Alhamdulillah Islam. Subhanallah. Kita kalau nelat-nelatin taubat bagaimana urusannya? La ilaha illallah. Termasuk yang ngomong ini. Makanya saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa jangan pernah nganggap enteng sama kesalahan demi kesalahan. Tobatlah. Segera kepada Allah, wahai diriku, dirimu, kalian dimanapun berada, karena kita tidak tahu di mana dan di bumi mana kita mati dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat pun harus ada syarat. Nah ini yang perlu penting. Bagaimana kalau kita bertobat kepada Allah? Gampang. Allah Subhanahu Wa Taala maha penerima taubat. Nggak bakalan Allah Subhanahu Wa Taala nggak terima taubat. Yang penting Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita sebelum malam yughargir. Innallaha yuqbalu taubata 'abdin malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima daripada taubatnya hamba itu sebelum nyawa ada di kerongkongan. Lek-lekan orang Betawi bilang, Saudara. Tahu lek-lekan enggak? Kalau enggak tahu tanya deh. Tenggorokan itu, Masya Allah. Jadi diterima sama Allah. Pak Ustadz, saya banyak dosa, tukang mabok, tukang zina, tukang tipu, dosa saya seabrek-abrek. Orang Betawi lagi tuh bahasanya. Saya mau tobat, diterima enggak? Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Gampang taubat sama Allah mah, asal jangan digampang-gampangin. Tubu taubatan nasuha itu maknanya. Yang penting kita melakukan daripada apa?
hasil pertobatan kita itu dengan sesuatu yang sungguh-sungguh. Yang radek susah itu kalau kita punya kesalahan sama manusia, nih dia. Makanya rukun tobatnya dalam kitab Riyadhus Shalihin nambah tuh. Ame Allah Subhanahu wa taala kita wajib bertobat, emang tujuannya sama Allah. Yang kedua hablum minan nas, urusan sama manusia yang mesti dikelarin. Makanya hati-hati, jangan nganggap enteng. Urusan utang, ya Allah tabarakallah, ya. Kita emang kadang-kadang kalau lempengan utang suka lupa sih para pemirsa ya. Minjem inget, balikin lupa. Tapi ini yang bakal jadi sangkutan, hati-hati loh. Ya kan? Nyakitin orang, zolimin orang, hati-hati. Ya Allah. Itu mesti kudu minta maaf dulu sama siapa? Sama orang yang kita sakitin tuh. Kalau beloman, apa yang terjadi? Akhirnya nanti di akhirat, di hadapan Allah, di pengadilan Allah, itu akan menjadi hambatan buat kita semua. Nauzubillah. Makanya ada orang-orang, ini hati-hati nih para pemirsa nih, dosa nih. Ada orang-orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Siapa sih yang bangkrut? Gitu kan. Apakah kemudian kata Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang punya kekayaan lalu bangkrut di alam dunia? Bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang datang ke akhirat dengan segudang amal-amal solehnya. Jaminan surga di depan mata. Tapi giliran dia mau masuk surga, banyak orang yang nuntut sama dia akan kezolimannya terhadap orang yang lain. Akhirnya dia diminta tuh. Ya kan, habis dia punya amal, pahala amalnya tuh habis diminta, oh ente zolimin aneh begini-begini, diminta amalnya, pahalanya pindah. Sampai selesai habis, nggak punya lagi, masih ada lagi orang yang nuntut, akhirnya dosa nih orang diambil sama dia. La ilaha illallah. Selesai itu apa yang terjadi? Akhirnya nih orang yang tadinya berdosa gitu kan, malah dapat pahala dari dia, saudara hadirin. Dan dia malah justru akhirnya kembali kepada Allah Ta'ala. Enggak bawa amal saleh, lalu bawa dosa orang-orang karena kezaliman dia, karena omongan dia, karena sikap dia di alam dunia. Dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hada al-muflis, inilah yang disebut orang-orang muflis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya beresin dulu urusan sama orang yang lain, ya kan? Atau proses dua-duanya berjalan sambil minta redhonya saudara. Yang terakhir saudara hadirin, kalau kita berbicara yang namanya syaitan, sebagaimana awal tadi saya sampaikan sebagai sebuah penekanan, memang setan begitu. Ntar juga begini lagi loh. Ntar juga begini lagi loh. Selesai aja dah gitu kan. Ntar kalau udah tua baru tobat. Nah itu namanya godaan setan untuk memperlambat, na'udzubillah. Pokoknya tobat aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima tobat kita. Lebih baik proses ketimbang tidak sama sekali, ibadallah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Aduh, ini berkali-kali para alim ulama sudah mengingatkan tentang taubat ini sebenarnya ya. Nah. Tapi kita tidak pernah boleh berhenti untuk mengingatkan tentang taubat ini. Baik guru, alhamdulillah rabbil alamin, ada pertanyaan dari sosmed kita. Terima kasih ya untuk @yasir 101 pertanyaannya. Ketika kita sudah melakukan sholat taubat, tapi kemudian kita melakukan lagi maksiat, bagaimana caranya biar kita bisa istiqomah sama taubat kita, Ustadz? Baik, simpel saja sebenarnya. Istiqomah itu pakai ilmu kudu emang. Paksain. Ilmu kudu dipaksain, kudu diusahain, kudu diterus-terusin, udah aja lawan terus. Tapi terlepas daripada yang namanya proses istiqomah tadi, memang ujian cobaan bakalan kembali gitu loh. Nah, tinggal persoalannya kita nggak bosan juga. Enggak bosan juga untuk kemudian menghapus daripada kesalahan kita dengan kebaikan dan kembali kepada Allah. Buat kesalahan tobat, Walaupun emang tadi ada dua macam manusia itu tadi. Tapi dari semuanya itu wajib untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana nih kalau kita udah sholat tobat, kita buat maksiat lagi. Tobat kita buat maksiat lagi, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja. Ya tapi sebaik-baiknya orang yang kayak begitu, dan memang manusia bakal begitu terus sampai dia mati. Sebaik-baiknya mereka adalah orang-orang
yang bertaubat, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dari kita, kullu bni Adam gitu kan, khata'un, setiap anak cucu Adam itu adalah emang selalu senantiasa bersalah gitu loh. Wa khairul khatta'in, ya, dan sebaik-baiknya orang-orang yang bersalah yaitu mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan bosan. Jangan bosan-bosan taubat. Ya. Betul. Baik guru, terima kasih ilmunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah karena sesungguhnya bukan kematian yang mengejar kita, tapi kitalah yang mengejar kematian. Masya Allah ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayit dengan subtema pendosa yang mulia. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.